Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Regita Cahyani dari kelompok F, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini kami akan membawakan presentasi dengan topik yaitu bahan organik tanah. Adapun anggota kelompok F, yaitu Muhammad Irfan Ramadan, Ahmad Fatin Alauddin, Anggun Nova Rismayanti, Nadia Razak, Muhammad Faturozi, Regita Cahyani, Sultan Aditya, Lesti Ramayani, Andrian Syaputra, dan Enda Indriani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Ramadan. Berikut ini adalah isi dari PPT yang akan kami presentasikan. Bagian 1 yaitu pendahuluan, bagian 2 metodologi, bagian 3 hasil, bagian 4 kesimpulan, dan bagian 5 daftar pustaka. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anggun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggun Nova Rismayanti akan menyampaikan bagian pendahuluan. Bahan organik merupakan sekumpulan beragam senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi. Bahan organik biasanya merupakan sisa makhluk hidup atau jasad mikro yang mengalami perombakan. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lesi. Perkenalkan, nama saya Lesti Ramayani. Di sini saya akan menyampaikan tujuan yang dilakukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui kadar C organik pada sampel yang diamati. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan bahan organik pada sampel yang diamati. Yang terakhir, untuk mengetahui proses dekomposisi bahan organik tanah. Dan untuk bagian yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zultan. Perkenalkan, nama saya Sultan Aditya. Saya akan menjelaskan bab 2 yaitu metodologi. Yang pertama, waktu dan tempat. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin 13 Maret 2023 pada pukul 3 sampai pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Dan tempatnya dilakukan praktikum ini di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Serta alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yaitu Erlenmeyer 500 ml, timbangan, pipet tetes, buret, sampel tanah K2CR2O7, 1N, H2SO4 pekat, indikator difenilamin 0,025 ml dan larutan amonium orosulfat 0,5 ml. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Andrian Syaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari praktikum ini. Yang pertama, ditimbang sampel tanah seberat 0,5 gram dan tempatkan pada Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 5 ml K2CR2O7 dengan pipet sambil menggoyangkan Erlenmeyer perlahan agar tercampur dengan tanah. Kemudian ditambahkan 10 ml H2SO4 pekat di ruang asap sambil digoyang cepat hingga tercampur rata. Usahakan tidak ada partikel yang terlempar ke dinding Erlenmeyer sebelah atas. Kemudian dibiarkan campuran di ruang asap selama 30 menit hingga dingin. Diencerkan dengan 100 ml air destilata. Selanjutnya, ditambahkan dengan 5 ml asam fosfat pekat, 2,5 ml larutan NaF 4% dan 5 tits indikator difenilamin. Segera dititrasi dengan larutan amonium aerosulfat 0,5 N hingga warna larutan berubah dari coklat menjadi biru keruh. Lalu dititrasi hingga titik akhir yaitu saat warna berubah menjadi hijau terang. Selanjutnya dilakukan penetapan belangko seperti prosedur sebelumnya tetapi menggunakan sampel tanah. Dan kemudian yang terakhir dicatat hasil yang diperoleh dan dibuat tabel hasil. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Enda Indriani. Di sini saya akan membacakan hasil yang diperoleh dari kelompok kami.
Pada praktikum ini didapat hasil pada sampel A yaitu volume belangko sebanyak 9,2 mili dan volume sampel sebanyak 8,1 mili. Kadar C organik sebesar 0,464% dan kandungan bahan organik sebesar 0,779%. Pada sampel B didapat hasil volume belangko sebanyak 9,2 mili, volume sampel sebanyak 8,4 mili. Kadar C organik sebesar 0,338% dan kandungan bahan organik sebesar 0,582%. C organik tanah merupakan kandungan karbon dalam bahan organik tanah yang berarti karbon organik tanah menggambarkan keberadaan bahan organik dalam tanah. Selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Razak. Persilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Razak. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Enda. Hubungan bahan organik dan C organik adalah bahan organik berperan sebagai bagian integral dari tiap tanah yang mempengaruhi sifat-sifat fisik tanah, meningkatkan aktivitas biologi tanah, dan untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Sedangkan C organik merupakan faktor penting penentu kualitas tanah. Semakin tinggi kadar C organik total, maka kualitas tanah akan semakin baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Fatin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatin Alauddin. Jadi kesimpulan yang kami dapat pada praktikum kali ini adalah 1. Praktikum ini diketahui kadar C organiknya pada sampel A sebesar 0,464% dan sampel B sebesar 0,338%. Dan yang kedua, kandungan bahan organik yang diketahui pada sampel A pada praktikum ini sebesar 0,779% dan pada sampel B sebesar 0,582%. Dan yang ketiga, proses dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh sejumlah mikroorganisme dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang terjadi di dalam tanah. Sekian dan terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatrozi. Di sini saya akan memaparkan sumber-sumber referensi pada presentasi kali ini. Yang pertama, sumbernya dari Abdul pada tahun 2017 dengan judul Bahan Organik Tanah yang diterbitkan oleh Sriwijaya University Press di Palembang. Nah, yang kedua, Naspa Giartite, Okalia D, dan Marlina G. Diterbitkan pada 2020 dengan judul Analisis C Organik, Nitrogen, dan C Tanah pada lahan agrowisata Beken Jaya. Diambil pada Jurnal Agroscience dan Teknologi, volume 5 pada halaman 15-16. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.